Kue Kuoro. Makanan ini secara sejarah sebenarnya kita nggak mengetahui kapan secara tepatnya menu ini udah muncul. Tetapi yang kita tahu adalah sejak di zaman dinasti Song sekitar abad ke-12, makanan itu udah populer banget di daerah Sichuan. Sampai-sampai ya kalau katanya di zaman itu makanan itu bener-bener kayak makanan sejuta umat para peasants, para rakyat jelata di daerah Sichuan. Kayak semua household, semua rumah tangga biasanya pasti akan tahu gimana caranya masak kue kuoro. Di masa-masa awal abad ke-12 ini, kue kuoro ini sebenarnya bahannya tuh super duper simple. Yang lu butuhin tuh cuma daging babi plus sedikit sayuran. Dan yang paling penting adalah sebuah bumbu khas Sichuan yang kita sebut dengan nama mala atau Sichuan pepper. Semua makanan dari Sichuan berarti bukan makanan Sichuan kalau nggak ada mala. Sichuan sendiri disebut sebagai daerah surga karena daerah ini sangat subur, tanahnya bagus, semua macam hewan bisa hidup, terutama adalah penghasil daging babi terbesar di zaman tersebut. Makanya kenapa kue kuoro ini bahan utamanya adalah daging babi. Sedangkan pada zaman itu, sayuran yang biasanya dipakai biasanya adalah daun bawang yang kita sebut leek. Bukan onion spring, tapi leek yang batangnya itu lebih tebal. Barulah pada sekitar abad ke-17 ketika zaman dinasti Qing, kue kuoro ini mulai berkembang dengan menggunakan cabai. Karena cabai sendiri baru ditemukan di benua Amerika ketika Christopher Columbus pergi berlayar ke sana di abad ke-16. Dan baru mulai populer di China di zaman dinasti Qing yang dimulai dari tahun 1644. Ini kalau yang zaman dulu, super simpel ya berarti ya, babi, daun bawang leek, kemudian mala pepper Sichuan, dan tambahan dengan cabai. Kalau yang zaman modernnya kayak gimana? Kalau kalian penasaran, partner gua Adi. Adi, come! Ente manggil gue kayak manggil anjing ya. Kurang ajar sekali. Partner saya Adi bakalan mencoba memasak kue kuoro ala modern. Di Indonesia kita bakal coba recreate the dish that we used to eat before. Kita akan memulai bernostalgia. Jadi langsung kita lihat aja Chef Adi memasak. Syuh! Oke, kita pergi dulu. Hus, 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 hus.
Nah, Nick, udah jadi hue koro bikinan gua. Lu nggak lihat anjing gua dua-duanya udah semangat, coy. Yoi banget. Mereka udah enak nungguin banget. di dapur dari tadi. As you know, this is my favorite Chinese food. Makanan favorit gua buat Chinese food di Cina dulu. Murah, enak, lezatos banget. Kita mau nyobain versinya, bisa dilihat dari proses masaknya tadi. Mungkin agak beda dari resep di internet ya, karena ada sedikit keterbatasan bahan dari yang gua cari. Jadi tanpa berlama-lama lagi, gimana kalau kita cobain? Mari kita coba babi. Pok 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 pok. Terima kasih. Nah, udah gua ambilin hue koronya sekarang. Mari kita coba. Cheers. Cheers. Bukan buat kamu, Tako. Dia boleh makan gak sih? Andrew. Bagaikan balik ke Beijing. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang membuat apa bahan yang harus ada sampai masakan ini bisa dibilang hue koro? Sebenarnya namanya hue koro itu literasinya adalah kembali ke penggorengan. Jadi yang harus ada adalah proses di mana dagingnya itu dimasak 2 kali. Dalam kasus ini ada si babi. Babinya itu direbus dulu. Setelah direbus itu dioseng lagi. Prosesnya ini sebenarnya katanya simple, tapi kalau mau bikin yang benar-benar perfect itu susah. Susah banget. Kenapa? Cara ngerebus babinya udah harus tahu, terus cara supaya bau babinya tuh hilang harus tahu, sayur-sayuran apa yang harus masuk dulu harus tahu juga, dan bumbu-bumbu yang mau dimasukin juga harus tahu juga urutannya. Nah, buat kasus ini sebenarnya gue bikinnya lebih ke versi modern tapi rumahan. Kalau versi yang tidak modern? Kalau yang modern itu sebenarnya bisa digantiin sebenarnya bahan-bahannya. Contoh dagingnya lu boleh ganti. Lu nggak ada daging babi, pakai daging processed food itu boleh sebenarnya. Versi halal bisa? Versi halal bisa banget. Kalau versi halal enakan pakai daging apa? Pakai daging kambing bisa, daging sapi bisa. Preferably sebenarnya pakai daging merah. Kenapa? Waktu direbus itu adalah proses buat ngempukin dia. Kalau pakai daging ayam itu bakal jadi terlalu empuk. Berarti pakainya kambing atau sapi. Betul. Kalau mau halal. Kalau mau halal bisa. Tapi kalau mau pakai ayam bisa, cuman paling rebusnya disebentarin. Betul, jangan terlalu lama gitu. Nah, kalau versi modern sebenarnya bedain sama versi originalnya, sayurannya. Sayuran itu kok versi dulu itu sangat terbatas. Contoh mungkin cuma daun bawang yang dipakai. Ya. Kol, kubis. Enggak, kalau kubis enggak. Enggak. Justru enggak. Kalau versi originalnya itu kan sebenarnya pakai kayak Sichuan pepper ya. Sichuan pepper. Mala berarti. Mala. Kita juga pakai tadi. Sebenarnya bisa ditambahin waktu proses ngosengnya, cuman gue nggak pakai. Kenapa? Terlalu pedes. Gue nggak terlalu suka mala soalnya. Ini kita baru segini aja kita udah batuk-batuk loh. Batuk-batuk. Dan pepper. Tadi kan gue pakai cabai hijau ya. Gue pakai cabai hijau sama bawang bombay. Itu sebenarnya udah versi modern. Kenapa? Mesti diingat cabai itu masuk ke Cina itu sekitar tahun berapa nih? Abad ke-16. Abad ke-16an. Sedangkan hue koro seperti yang kita bilang tadi abad 12. Betul. Dimulai dari abad 12. Jadi yang dipakai lebih ke Sichuan pepper, gitu-gitu aja sebenarnya. Nggak terlalu signifikan. Sayurannya pun terbatas banget kalau zaman dulu. Cuma karena zaman sekarang variasinya itu makin banyak lagi. Contoh, kalau mau bikin versi vegetarian bisa. Dagingnya ini diganti pakai tahu. Pakai jamur itu bisa juga sebenarnya. Tempe bisa? Tempe bisa. Cuma kan di Cina nggak ada tempe. Ada sih tapi mahal. Nah itu. Nah modern ini hue koro itu sangat banyak variasinya. Tapi orang tetap lebih suka yang versi originalnya. Bumbu yang ada itu yang dipakai biasanya harus ada tau panjang. Sama ada satu lagi sebenarnya black bean paste ya. Black bean paste-nya itu cuman unfortunately gue nggak bisa nemu kemarin, jadi ada yang kurang manis sedikit tekniknya. Iya. Atau jadi gue nggak bisa nemu. Apa itu nama Indonya black bean paste? Pasta kacang hitam. Tauco? Kedelai hitam, bukan kedelai hitam. Bukan tauco? Bukan. Kacangnya yang warna hitam itu loh biasanya. Nah itu yang dipakai biasanya. Tadi kan kita udah lihat nih proses masaknya kayak bagaimana. Menurut lu, yang perlu di-highlight kayak apa yang perlu lu bener-bener pay attention di proses masaknya biar bisa menghasilkan hue koro seenak yang lu masak ini? Oke. Pertama yang mesti di-highlight adalah waktu ngerebus dagingnya. Ngerebus dagingnya itu jangan dipotong dulu. Mesti gede-gede. Kenapa? Kalau dipotong dulu itu waktu ngerebusnya pendek banget.
Takutnya dagingnya hancur malah. Kedua, waktu. Bukan berarti tadi gue ngerebus kan gue pakai waktu sekitar 20 menit. Itu dagingnya sekitar 200 gram lah kira-kira ya. Kalau misalnya daging lebih gede, misalkan masak setengah kilo atau misalnya 1 kilo, otomatis waktunya harus dipanjangin. Ngeceknya gampang. Tadi inget gue ambil sumpit satu, gue tusuk. Nah, kalau udah ditusuknya dengan gampang, kayak langsung bles gitu aja, nah itu daging udah siap. Ketiga, setelah proses ngerebus, tadi gue pindahin ke air dingin. Karena gue tadi pakai wadah 2 kali. Sebenarnya kalau lu pakai wadah yang berbeda, itu bisa 1 kali aja. Airnya tapi harus air dingin. Gue kenapa 2 kali? Karena gue pakai air biasa. Jadi air pertama buat nurunin suhu, air kedua buat ke suhu ruangan, buat balik. Kalau pakai air es boleh nggak? Boleh banget. Lebih bagus atau enggak? Lebih bagus, lebih cepat. Bagus. Sebenarnya. Berarti kalau misalkan bisa, kalau kalian mau buat, mendingan pakai air es. Bener banget. Kenapa penting? Supaya waktu kalian masak si daging yang udah direbus itu, minyaknya itu nggak benar-benar terlalu keluar. Kalau suhunya dia terlalu panas, dia minyaknya keluar banget, jadi minyakan banget, oily banget. Kalau kalian lihat di masakan ini ya, ini nggak oily tapi nggak sampai yang bleber-bleber gitu. Ini nggak sampai bener-bener kayak berasa isinya minyak doang. Betul enggak? gitu. Masih oke. Kita mau ngurangin hal-hal yang di sana. Gue ada pertanyaan. Oke. Kenapa tadi lu pas rebus itu nggak tunggu air mendidih dulu? Itu pertanyaan bagus banget. Ketika air itu udah benar-benar mendidih, biasanya apinya gede. Ya. Karena kita mau cepat. Kalau kasus tadi apinya gede, kenapa kompor gua apinya kecil? Masalahnya harus gede banget masalahnya. Kita mau dagingnya ini matangnya well done. Bukan yang kayak setengah matang atau 3/4 matang. Jadi lebih baik waktu air dingin, biar dia panasan naik pelan-pelan, rata sampai dalam. Gitu, dan nggak sampai overcook. Itu alasannya kenapa. Nah, tadi gue ngomong yang penting kan ininya ya. Waktu ngerebus itu pun, kalau kalian sadar, tadi gue tambahin itu ada mala pepper, ada bawang putih, sama jahe. Ya. Fungsinya adalah sebenarnya jahe sama bawang putih ini buat ngilangin bau babi. Buat ngilangin bau langu berarti ya. Kalau sapi bau perengus, ya. Kambing, sapi bau perengus. Betul. Kalau babi bau langu. Kalau ayam amis. Amis buat ngilangin. Secuan mala pepper ya buat nge-infuse sedikit-sedikit rasa pedesnya. Ada dia berasa ada kayak stinging kayak mala pepper, tapi nggak parah sampai lu mau nangis. Betul, itu yang dicari gitu. Karena ini kan khas Sichuan ya. Sichuan itu kan pedes. Jadi harus ada lah kayak sensasi pedes-pedes sedikit itu harus ada. Satu hal, masakan Sichuan, segala macam masakan Sichuan, bukan masakan Sichuan kalau nggak ada mala. Mala. Bener banget gitu. Tapi berarti kalau misalkan masak di rumahan biasa, kalau lu punya kompor yang bener, nggak kayak kompor lu yang suka kecil, boleh dong berarti airnya biar rebus dulu, habis itu dikecilin kayak simmer. Tetap gua saranin sih seperti yang gua ikutin gini ya, karena lebih aman. Karena kalau misalnya Chinese food itu kita tahu adalah permainan api, permainan panas. Betul. Dan kalau kalian kontrol apinya nggak bagus, ya masakannya nggak balance. Sebenarnya makanan ini adalah makanan yang sangat simpel. Cuman kalian harus ingat, makanan yang simple itu kalau mau dimasaknya perfect, sempurna, akan semakin sulit banget. Jadi tambah susah. Tambah susah. Semakin kompleks justru malah semakin gampang. Enggak juga ya, makin susah juga gitu. Karena stepnya lebih banyak gitu. Cuman kadang-kadang orang negligence ngelupain, ngegampangin. Ya. Jadinya ya udah gampang, udah gini aja deh. Dan biasanya kalau masakan yang kayak simple dish, justru mereka malah tekniknya yang lebih susah. Betul. Lebih kompleks. Kayak tadi urusan ngerebus aja, beda cara ngerebus aja rasanya beda. Betul. Jadi jangan pernah remehkan. Kapok kan lu makan sambel, masih mau lagi? Tapi masih mau lagi coy. Jangan dilakukan di rumah ya. Gue punya pertanyaan lagi nih. Oke. Apa tuh? Ini kan sebenarnya kan nggak terlalu kayak gue itu tipikal yang makan sambal Indomie aja gue bisa megap-megap. Tapi gue merasa ini tuh sambelnya pedesnya masih oke buat gue. Kalau misalkan orang yang doyan pedes, apa yang bisa mereka lakukan modifikasi ini resep biar nambok banget? Lu punya saran apa? Pertama tadi gue pakai cabai kering. Ingat? Cabai kering Sichuan. Cabai kering Sichuan ya. Cabai kering Sichuan itu boleh banget kalian tambahin agak banyak. Itu dia bakal ngeluarin minyak cabenya, minyak cabai itu pedes. Terus kalau mau lebih nampol lagi, kurang nih, tambahin mala pepper. Pas ngerebus juga? Enggak,
Enggak. Waktu ngerebus boleh, waktu masak gue tambahin lagi boleh. Pas numis berarti. Pas tumis boleh. Tapi gue nggak jamin itu bakal balance. Ya Dan bakal kedua, pedesnya ampun-ampun. ketika lu makan, kalau itu malah pepper sampai kegigit, Bom itu ranjau. Gue sih nggak suka kalau gue. 4 jam lidah lu ting. Mulut tuh kayak geter-geter gini nih bibir nih. Gue sih nggak terlalu suka kalau gue. Kalau misalkan cabai hijaunya diganti cabai merah, bisa lebih pedas gak? Sebenarnya cabai hijau ini lebih fungsinya ke pewarna, terus tekstur. Teksturnya karena lebih garing. Sama ngasih aksen sayuran yang agak-agak sedikit banget pedas dan manis. Ya, mau diganti paprika pun boleh. Oke. Asalnya ini sebenarnya pakai daun bawang yang gede, tau kan? Ya. Ya, itu asalnya pakai itu sebenarnya. Cuman karena tadi gua muter-muter kagak ada daun bawang, jadi gua ganti cabai hijau. Daun bawang yang kecil mah ada, kalau yang lik mah nggak ada. Susah nyari lik di Indonesia. Kalau mau lebih cantik sebenarnya pakai bawangnya tuh pakai cabenya itu pakai warna merah sama hijau. Jadi lebih berwarna lah. Cuman karena tadi juga cabai merah gede abis, ya udah gue pakai hijau aja. Ya Allah. Nggak tahu abis semua. Coy, lu belanja di mana, coy? Cari tukang sayur, cari di pasar, abis semua, coy. Farmers market lah, coy. Mahal, banyak banget, gila. Sekotak gini mau gue gigitin, cabainya nggak mungkin. Kan lu bisa beli gram-graman, gimana Nggak bisa, sih? udah dikotakin tadi. Just for information ya, kalau kalian mau belanja di farmers market, sebenarnya ada yang kagak dikotakin. Jangan percaya cowok kalau belanja. Anjir, sumpah enak banget, coy. Thank you loh, gua puas. Gua masih mau makan lagi. Ini masih ada, mau habisin nggak? Habisin. Dan untuk kalian para penonton, jangan lupa kalau video ini adalah bagian dari serial kita Tasting China. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Share ke teman-teman kalian semua. Dan we're gonna see you on the next video in Food Chronicles. See ya! Bye-bye! Tambah daging, mana daging?